Dengan adanya putusan sela oleh Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara di dalam amarnya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut para tergugat, maka berakhirlah sudah perkara tersebut untuk tidak berlanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Nah, kecuali banding. Satu persatu gugatan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi mulai berguguran. Terbaru, Pengadilan Negeri, PN, Solo menolak gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufik yang mengaku mewakili kelompok yang menuduh ijazah Jokowi dari SD hingga perguruan tinggi tidak sah. Tak tanggung-tanggung, ia menggugat bukan hanya Presiden Jokowi, tetapi juga KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada, UGM. Ia meminta seluruh ijazah itu dinyatakan tidak sah dan menuntut ganti rugi moral. Namun, Majelis Hakim PN Solo memutuskan untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan pihak tergugat. Artinya, pengadilan menganggap bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Dalam istilah hukum, ini bukan soal isi perkara, melainkan soal apakah pengadilan tersebut memang tempat yang tepat untuk menangani perkara ini. Dan jawabannya jelas, bukan. Lucunya, setelah gugatannya ditolak, Muhammad Taufik menyatakan akan mengajukan banding. Bahkan, ia menuding hakim sebagai pihak yang masih menyimpan perutnya dengan rasa takut, seolah-olah penolakan itu akibat tekanan politik atau ketidakberanian hakim. Tuduhan ini tentu memperlihatkan bahwa Taufik tidak menerima fakta bahwa ia salah memilih jalur hukum. Di media sosial, keputusan hakim ini pun menuai berbagai komentar. Banyak netizen mendukung keputusan PN Solo karena memang sesuai prosedur hukum. Penggugat enggak ngerti undang-undang, tulis seorang netizen. Ini akibat sakit hati yang dibawa ke pengadilan, tambah yang lain. Sementara kelompok yang kontra tetap bersikukuh ada intervensi kekuasaan, tanpa mampu menjelaskan di mana letak kekeliruannya secara hukum. Padahal kalau mau jujur, gugatan ini jelas-jelas salah jalur. Tuduhan ijazah palsu semestinya dibawa melalui jalur pidana, bukan perdata. Bila yang dipermasalahkan adalah kelayakan administratif seseorang sebagai calon pejabat negara, maka ranahnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN, bukan PN. Logikanya sederhana, seperti mengadukan listrik mati ke customer service pusat perbelanjaan. Salah alamat. Yang juga penting dicatat, gugatan ini bahkan belum sampai pada tahap pembuktian keaslian atau kepalsuan ijazah. Karena gugatan langsung ditolak di tahap awal akibat masalah kompetensi pengadilan. Jadi, menyimpulkan bahwa ini bukti Presiden Jokowi, kebal hukum, adalah asumsi yang menyesatkan. Kasus serupa pernah dibawa oleh Bambang Trimulyono dan Gus Nur ke PTUN pada masa Pilpres 2019, dan hasilnya juga sama, ditolak. UGM sebagai lembaga resmi sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Jadi, kalau semua proses hukum sudah dijalani dan hasilnya jelas, kenapa masih ada yang memelihara tuduhan tanpa dasar? Sudah saatnya kita berhenti percaya pada omon-omon politik penuh kebencian. Tuduhan besar harus dibuktikan lewat jalur yang benar, bukan sekadar dimainkan demi sensasi. Kalau niatnya serius mencari kebenaran, maka gunakan logika dan hukum, bukan narasi yang terus diulang tanpa bukti.